Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan eh, menjelaskan materi kewirausahaan dari Ibu Haji Rasmita untuk memenuhi tugas yang diberikan. Jadi langsung saja, materi yang pertama itu mengenai teknopreneur. Teknopreneur ini itu penggabungan antara teknologi dan entrepreneur. Jadi entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Penguasaan teknologi mutlak untuk sebuah inovasi karena ia akan memberikan nilai tambah. Teknologi memberi nilai tambah pada proses, yaitu efisiensi, akurasi, inovasi. Kemudian produk itu teknologi dapat meningkatkan mutu barang atau jasa sehingga nilai ekonomis bertambah. Kemudian ada keseluruhan sistem produksi, yaitu adanya teknologi dapat mempermudah atau menyederhanakan kompleksitas. Kemudian ada proses produksi yang dihubungkan dengan teknologi. Kelebihannya yaitu mampu meningkatkan keunggulan kompetitif melalui perbaikan teknologi pada produksi. Lead time lebih pendek, peningkatan mutu. Peningkatan mutu misal penggunaan robot pada proses perakitan mampu mengurangi kesalahan dan dapat mempercepat proses. Kemudian mengurangi biaya produksi turun karena proses lebih cepat dan kesalahan lebih sedikit. Kemudian pada proses entrepreneur ini kita ditekankan pada adanya kenyamanan, kemudahan, produktivitas, efisiensi, keringanan, kecepatan. Ini merupakan teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan kenyamanan, kemudahan, produktivitas, efisiensi, keringanan, dan kecepatan. Tokoh-tokohnya teknopreneur itu contohnya seperti Bill Gates, Michael Dell, Frederick Smith, Sim Wong Ho, dan Muriati Sudipyo. Usaha negara-negara dalam teknopreneur itu Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Definisi ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dari diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Kemudian untuk menurut para ahli itu ada menurut Beringer dan Ireland dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Kemudian bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang dengan harga yang terjangkau dan harga yang bersedia mereka bayar. Kemudian ada 4 poin penting untuk mengembangkan idenya, yaitu produk atau jasa apa yang akan kita jual. Kemudian kepada siapa produk atau jasa yang akan kita jual. Terus kemudian bagaimana produk atau jasa yang dijual. Kemudian kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Kemudian produk atau jasa apa yang akan dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ditawarkan. Produk jasa, kemudian kepada siapa produk jasa yang akan dijual, kita harus mengetahui target yang akan kita tujukan kepada produk kita. Kemudian bagaimana produk kita untuk dijual itu adalah caranya kita bagaimana agar produknya kita laku di pasaran. Kemudian bagaimana produk atau jasa dijual, nanti masih bagian tadi. Jadi ini merupakan brainstorming adalah teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Focus group, sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Perpustakaan dan internet, dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang, meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun di perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Customer Advisory Boards biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasehat customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Kemudian pengusaha
pengusaha itu yang membuat Anda bangun sekali karena ingin melakukannya, yang membuat Anda lebih bahwa Anda bisa lelah, yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu, kemudian yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dan tidak diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Itu apakah produk yang ditawarkan marketable untuk atau tidak? Dari sisi produksi, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable? Dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien? Ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal? Dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak? Kemudian jawabannya, jika jawaban adalah marketable, sustainable, effective, dan efficient, legal, dan profitable, berarti bisnis tersebut layak untuk dibiayai, diberikan kredit, didirikan, atau disetujui izinnya. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat. Ini masih bagian yang tadi, jadi menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, mengambil keputusan. Kemudian jenis-jenis metode peramalan, dari waktu atau time series, sebab akibat atau causal method. Terus aspek teknis dan produksi menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Kemudian proses produksi yang dijalankan, kebutuhan dan pemilihan mesin, serta perlengkapan, perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi, schedule kerja, penanganan, suplai bahan baku. Ada usability testing. Usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun secara lisan. Aspek manajemen itu analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi, organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek keuangan, berdasarkan fakta yang ada, keluhan kedua lebih banyak diutarakan oleh pelaku bisnis, terutama mereka yang berskala mikro, kecil, dan menengah. Aspek hukum dan perizinan, secara spesifik, analisis aspek hukum dan studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Kemudian kita masuk ke materi 5. Manajer sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan, yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang direncanakan. Perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan usaha. Berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, pimpinan, staf, operator. Berdasarkan jenis keahlian atau fungsi disebut produksi, pemasaran, dan administrasi. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan, serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian contoh deskripsi jabatan: sekretaris, mengatur lalu lintas informasi internal perusahaan, melakukan kegiatan administrasi, perkantoran, dokumentasi dan publikasi, mengordinasi proses penyusunan laporan bulanan dan tahunan perusahaan bagi kepentingan internal maupun eksternal, mengatur jadwal kegiatan direktur dan kepentingan administrasi direktur. Jadi kita sekarang masuk ke materi yang ke-6, yaitu startup bisnis. Sebelumnya kita pasti sudah mengetahui apa itu Facebook.
Jadi definisi startup itu adalah struktur bisnis yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Sedangkan menurut Paul Graham adalah startup adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Jadi karakteristik dari startup adalah usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100 per tahun, masih dalam tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasa beroperasi melalui website. Menurut Rama Mamuya, CEO Daily Social Net, startup di Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu startup pencipta game, startup aplikasi edukasi, startup perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Di Indonesia sudah banyak berdiri komunitas founder-founder startup, salah satunya seperti Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, Ikitas, dan lain-lain. Dari beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan startup sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bootstrapping, yaitu kita membangun sebuah startup dengan pendanaan kita sendiri. Kemudian adalah asset funding, yaitu kita memperoleh dana dari perusahaan yang kita rasa mampu untuk membiayai startup kita dengan cara kita mempresentasikan jenis usaha kita oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada seri A, B funding. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh oleh venture capital. Kemudian ada unicorn, decacorn, hectacorn. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-7. Materi yang ke-7 yaitu ada sistematika penulisan business plan. Terdapat 3 tipe business plan, yaitu summary business plan, full business plan, operational business plan. Sedangkan manfaatnya yaitu ada 2, yaitu dari luar perusahaan dan dalam perusahaan. Sedangkan manfaat dari luar perusahaan yaitu bagi investor sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha kita ini layak untuk mendapat investasi atau tidak. Kemudian ada stakeholder ini adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut, misalnya pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari dalam, ada entrepreneur, ada pengusaha. Business plan dapat membantu seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak. Kemudian ada mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu ide bisnis dengan jalan yang tepat. Kemudian ada menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Kemudian cara penulisan bisnis plan itu, yang pertama itu informasi yang kita berikan harus jelas dan ringkas. Kita harus menggunakan kalimat yang sederhana, ide-ide yang ditampilkan jelas dan saling berhubungan. Hindari penggunaan bahasa atau istilah yang sulit dimengerti. Tulislah bisnis plan Anda dengan ejaan yang benar. Kemudian ada harus menarik dan eksklusif. Kertasnya harus berkualitas, desain sampul dan halaman menarik. Tulisannya rapi, terdapat gambar-gambar tertentu yang memperjelas isi dari bisnis plan. Bagian-bagian dari bisnis plan yaitu adalah halaman judul, executive summary, ada industry analysis, ada company description, ada management team and company structure, business model, ada market analysis, ada economic of business, marketing plan, design and development plan, operational plan, appraisal schedule, dan financial project. Baik, jadi itu saja pemaparan atau penjelasan materi kewirausahaan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.